Duel Garuda Muda versus Irak dijuluki Titanic Battle. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menyoroti duel antara timnas U23 Indonesia melawan Irak. Kedua tim ini akan bertarung pada laga perebutan juara ketiga Piala Asia U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium pada hari Kamis 2 Mei. Duel ini pun diprediksi akan berjalan sengit karena mereka akan memperebutkan tiket otomatis menuju Olimpiade 2024. Namun, tim yang kalah masih akan menjalani laga playoff melawan Guinea U23 di Paris pada 9 Mei mendatang. Untuk Indonesia tentunya mereka akan mengejar kemenangan di laga tersebut dan Sinteyong pun akan meracik skuad terbaiknya demi misi ini. AFC pun menjelaskan pertandingan penentuan nasib antara Indonesia melawan Irak akan sangat ketat. Garuda Muda pada laga ini dalam misi untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade. Dan jika pasukan Sinteyong itu bisa mengalahkan Irak, maka mereka akan menjadi tim ke-6 yang melaju lewat Piala Asia U23. Indonesia dalam upaya untuk bergabung dengan klub elit. Tim asuhan Sinteyong akan berusaha untuk menjadi tim ke-6 yang lolos ke Olimpiade. Sejak Piala Asia U23, AFC menjadi turnamen kualifikasi untuk ajang global tersebut pada tahun 2016 silam. Tulis AFC. Masih dalam sumber yang sama, AFC pun menjuluki laga ini sebagai Titanic Battle. Arti dari ungkapan tersebut adalah laga ini menjadi pertarungan habis-habisan untuk kedua tim. Selain itu, Indonesia dan Irak dipastikan akan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Tentunya tiket Olimpiade ini akan menjadi hadiah spesial dari duel tersebut. Namun, tim yang kalah akan menghadapi timnas U23 Guinea sebagai langkah terakhir berlaga di Olimpiade pada tahun ini. Sinteyong minta AFC perhatikan soal wasit. Pelatih timnas Indonesia U23, Sinteyong, menyentil kepemimpinan wasit di Piala Asia U23 2024. Dia juga meminta kepada Konfederasi Sepak Bola Asia AFC untuk membuat semua pihak saling respek satu sama lain. Sinteyong akan menangani timnas Indonesia U23 berhadapan dengan timnas Irak U23 dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Kamis tanggal 1 Mei tahun 2024 malam WIB. Sepanjang Piala Asia U23, timnas Indonesia U23 beberapa kali dirugikan oleh pengadil pertandingan. Misalnya, ketika tim berjulukan Garuda Muda ini kalah 0-2 dari tuan rumah timnas Qatar U23 dan 0-2 kontra timnas Uzbekistan U23. Jika saya meninjau laga semifinal, beberapa hal masih teringat di pikiran saya bahwa para pemain sudah melakukan yang terbaik, ujar Sinteyong. Namun, ada beberapa situasi karena peluit wasit, semua nasib juga bisa berubah sehingga membuat saya merasa sangat sulit. Di masa depan, jika AFC ingin berkembang lebih jauh lagi, maka kita juga perlu saling menghormati di antara tim-tim, di antara para pemain. AFC membantu kedua tim dan semua anggota tim dan pemain untuk saling menghormati, saling menghargai, jelas Sinteyong. Jika menang atas Irak U23, maka timnas Indonesia U23 akan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Penantian 68 tahun tidak pernah lagi bermain di pesta olahraga multikabor itu bakal berakhir. Mengenai laga melawan Irak, ini adalah pertandingan tempat ketiga, jelas semua tim, kedua tim akan melakukan yang terbaik mereka. Setelah Martin Paes, dua striker ini proses naturalisasi. Selain kiper Martin Paes, PSSI juga akan melakukan naturalisasi dua pemain berposisi striker untuk timnas Indonesia. Dua pemain itu adalah Calvin Verdoen dan Jens Reven yang sama-sama kelahiran Belanda. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui unggahan akun Instagram pribadinya pada hari Selasa 30 April. Calvin Verdoen dan Jens Reven sudah berada di Indonesia sejak disambut oleh Erick Thohir.
Keduanya pun akan menyusul Martin Paes yang sudah lebih dulu menjadi WNI. Pada hari Selasa 30 April, tanpa banyak pengumuman tersiar kabar bila Martin Paes telah menjalani proses sumpah WNI. Dalam foto yang beredar, ia menjalani proses lengkap dengan setelan jas dan juga peci hitam. Ketua PSSI Erick Thohir mengonfirmasi hal ini sekaligus mengumumkan dua pemain lain yang akan menjalani proses naturalisasi, yakni Jens Reven dan Kelvin Verdonk. Setelah tiba di Jakarta dari Doha, saya kembali fokus memperkuat tim nasional. Hari ini Martin Paes sudah resmi menjadi WNI. Sementara Kelvin Verdonk dan Jens Reven, pemain FC Dordrecht, juga dalam proses naturalisasi, kata Erick Thohir. Soal kabar Kelvin Verdonk akan menjalani proses naturalisasi pun dibocorkan oleh saudaranya sendiri, Daryl Verdonk, di Instagramnya. Martin Paes tak sabar perkuat timnas Indonesia. Pemain klub Amerika Serikat FC Dallas Martin Paes bangga telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Dan kini ia pun semakin tidak sabar untuk segera memperkuat timnas Indonesia dan bersaing sebagai kiper nomor 1 di tim berjuluk Garuda tersebut. Untuk yang belum tahu, pemain berposisi penjaga gawang itu telah melakukan pengambilan sumpah WNI di Aula Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada hari Selasa 30 April kemarin. Rampungnya proses naturalisasi Paes memang dinantikan publik sepak bola tanah air. Ia pun bangga karena kini sudah sepenuhnya sah menjadi seorang WNI. Dan kini ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk segera tampil bersama tim asuhan Sinteyong tersebut. Saya sangat bangga, ini adalah momen besar bersejarah bagi saya. Momen yang membahagiakan untuk dibagi bersama masyarakat Indonesia. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memulai bermain bersama timnas Indonesia, kata Martin Paes dilansir dari laman PSSI pada hari Rabu 1 Mei 2024. Kiper berusia 25 tahun itu mengatakan ingin membawa skuad Garuda tampil pada Piala Dunia 2026. Untuk itu, dia pun akan berusaha membawa timnas Indonesia meraih hasil maksimal dari laga ke laga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semuanya sudah jelas untuk Juni nanti, kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia, dan itu adalah target utama saya dan bermain sebanyak mungkin, ujarnya.